Ada pemimpin yang hampir setiap hari muncul memeluk rakyat miskin, memeluk nenek-nenek tua, masuk ke ganggang sempit, turun ke sungai, naik ke atap rumah warga, terus semua itu direkam oleh kamera dan memenuhi media sosial. Di tempat lain ada pemimpin yang justru jarang kelihatan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih berpihak kepada wong cilik? Yang rajin difoto bareng rakyat miskin, atau yang diam-diam bikin program yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka? Nah, kalau kita melihat nih gaya kepemimpinan Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, tampaknya dia memilih jalan yang kedua. Mas Pram ini hampir nggak pernah kita lihat melakukan aksi dramatis memeluk warga kurang mampu demi kamera. Kita juga jarang melihat dia sengaja turun ke lapangan cuma buat menghasilkan foto yang menarik perhatian publik. Ini bukan berarti dia nggak peduli. Justru sebaliknya, Mas Pram tampaknya percaya kalau kemiskinan terlalu serius buat dijadikan panggung politik. Kemiskinan nggak bisa diselesaikan lewat pencitraan. Kemiskinan cuma bisa diatasi lewat kebijakan yang tepat, program yang berkelanjutan, juga birokrasi yang benar-benar bekerja. Kalau kita mengikuti berbagai pernyataan Mas Pram sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sebenarnya pola pikir seperti ini sudah kelihatan jelas. Dia pernah bilang kalau dia nggak mau ikut-ikutan turun ke kali cuma demi difoto. Dia juga nggak mau sibuk mencari sudut pengambilan gambar terbaik buat para fotografer. Menurut dia, tugas gubernur bukan jadi pemeran utama dalam sebuah pertunjukan. Tugas gubernur adalah memastikan sistem bekerja. Kalau banjir terjadi, yang harus dicari penyebab banjirnya. Kalau kemiskinan tinggi, yang harus dibangun adalah sistem yang bisa mengurangi kemiskinan. Cara berpikir seperti inilah yang sering disebut pendekatan teknokratis. Seorang teknokrat nggak sibuk mencari tepuk tangan. Dia sibuk mencari data, mengumpulkan hasil penelitian, membaca kajian akademis, terus semua itu diterjemahkan jadi sebuah kebijakan. Pendekatan seperti inilah yang jelas dipakai oleh Mas Pram buat menghadapi persoalan kemiskinan di Jakarta. Dia nggak pernah bilang kalau kemiskinan bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun. Justru dia mengakui kalau ini persoalan yang rumit. Jakarta memang kota yang kaya, tapi Jakarta juga punya ketimpangan yang sangat tinggi. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, apartemen mewah terus bermunculan. Tapi di belakangnya masih banyak kampung padat, masih banyak keluarga yang hidup pas-pasan. Masih banyak anak yang masa depannya masih ditentukan oleh kondisi ekonomi orang tuanya. Selama bertahun-tahun, gini rasio Jakarta jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Artinya, jarak antara yang sangat kaya dan yang miskin memang masih lebar sekali. Makanya, persoalan kemiskinan di Jakarta nggak cukup cuma diselesaikan dengan membagi bantuan sosial. Yang harus diputus adalah rantai kemiskinan antar generasi. Nah, disinilah arah kebijakan Mas Pram mulai kelihatan. Kalau diperhatikan nih, hampir semua program sosial yang dijalankan Pemprov Jakarta punya benang merah yang sama. Bukan sekedar membantu orang miskin bertahan hidup hari ini, tapi memberi mereka kesempatan buat keluar dari kemiskinan. Contohnya, di sektor ketenagakerjaan. Belum lama ini Pemprov Jakarta membuka ribuan lowongan kerja padat karya khusus buat warga ber-KTP Jakarta. Menariknya, program ini nggak mensyaratkan pendidikan tinggi. Mas Pram paham kalau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pekerjaan justru seringkali mereka yang nggak punya ijazah tinggi. Program padat karya ini jadi semacam bantalan sosial. Waktu ekonomi sedang melambat, waktu lapangan kerja formal nggak sanggup menyerap semua angkatan kerja, pemerintah hadir menyediakan pekerjaan sementara supaya masyarakat tetap punya penghasilan. Program seperti ini mungkin nggak spektakuler, nggak viral, tapi manfaatnya nyata.
Di saat yang sama, Pemprov Jakarta juga memperkuat akses pembiayaan buat UMKM, mendorong digitalisasi usaha kecil, membuka akses kredit, bahkan mengembangkan ekonomi sirkular seperti pengelolaan sampah yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Artinya, keluarga kurang mampu nggak cuma dikasih bantuan saja, tapi juga dikasih kesempatan buat meningkatkan penghasilannya. Terus yang mungkin paling penting, sektor pendidikan. Nah, disinilah komitmen Mas Pram paling jelas terlihat. Program KJP Plus tetap dilanjutkan, KJMU juga tetap diteruskan. Program pemutihan ijazah dijalankan supaya anak-anak yang sempat tertahan ijazahnya karena masalah biaya bisa kembali melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Terus ada program wajib belajar 13 tahun. Ada sekolah swasta gratis di ratusan sekolah. Dan bahkan sekarang Jakarta lagi menyiapkan LPDP Jakarta supaya anak-anak dari keluarga kurang mampu punya kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke luar negeri. Ini bukan program yang hasilnya bisa kita lihat besok pagi. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Karena pendidikan memang investasi jangka panjang. Rantai kemiskinan gak akan putus cuma lewat bantuan tunai. Yang benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Dan tampaknya Mas Pram ini paham betul prinsip ini. Begitu juga waktu pemerintah pusat menggagas sekolah rakyat. Pemprov Jakarta nggak cuma menyiapkan lahannya, tapi juga mencoba mengintegrasikan program itu dengan berbagai program pemberdayaan keluarga. Karena anak yang sekolah dengan baik akan jauh lebih berhasil kalau keluarganya juga ikut diperkuat. Terus gimana dengan kelompok lansia? Nah, di sini juga terlihat pendekatan yang menarik. Program Kartu Lansia Jakarta terus diperluas. Ratusan ribu lansia kurang mampu menerima bantuan tunai setiap bulannya. Mereka juga mendapat layanan transportasi umum gratis, layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Bahkan, Jakarta mulai mengembangkan sekolah lansia supaya mereka ini tetap sehat, aktif, dan produktif. Ini menunjukkan kalau kesejahteraan bukanlah cuma soal uang, tapi juga soal kualitas hidup. Sementara, buat anak-anak, Jakarta terus memperkuat RPTRA, layanan penitipan anak sampai Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang beroperasi 24 jam. Semua program yang sudah disebutkan ini mungkin nggak menghasilkan foto-foto dramatis, tapi justru inilah fondasi negara kesejahteraan. Nah, kalau kita tarik sedikit lebih jauh, pendekatan seperti ini sebenarnya punya akar pemikiran yang cukup panjang. Sebagai kader PDI Perjuangan, partainya Uang Cilik, Mas Pram tentu nggak asing sama gagasan marhainisme yang diwariskan oleh Bung Karno. Apalagi Mas Pram ini sama-sama pernah jadi mahasiswa di ITB, kampus tempat Bung Karno menimba ilmu puluhan tahun sebelumnya. Nilai-nilai itulah yang tampaknya ikut membentuk cara pandang Mas Pram sejak menjadi aktivis mahasiswa di tahun 80-an. Marhainisme bukan cuma bicara soal keberpihakan kepada Wong Cilik, tapi bagaimana negara hadir memberikan kesempatan supaya rakyat kecil ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan terus bergantung pada belas kasihan. Mereka harus punya akses ke pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Jadi yang diperjuangkan bukan sekedar bantuan, tapi pemberdayaan. Tentu saja nggak ada kebijakan yang sempurna. Program-program di Jakarta masih menghadapi banyak tantangan. Masalah kemiskinan belum selesai, ketimpangan masih tinggi, pengangguran masih ada, harga rumah masih sulit dijangkau. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Tapi paling enggak arah kebijakan Mas Pram ini sudah mulai kelihatan. Dia nggak sibuk membangun politik yang mengejar gambar-gambar viral. Dia sedang membangun sistem yang pelan-pelan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Karena pada akhirnya, Wong Cilik nggak membutuhkan pemimpin yang paling sering memeluk mereka. Wong Cilik membutuhkan pemimpin yang bisa membuat anak-anak mereka sekolah,
membuka lapangan pekerjaan, memberi akses kesehatan, dan membuat orang tua mereka hidup lebih layak. Kalau semua itu berjalan, mungkin rakyat memang nggak perlu setiap hari melihat gubernurnya turun ke kali atau memeluk mereka. Karena mereka akan merasakan sendiri kalau pemerintah benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Dan mungkin itulah keberpihakan kepada wong cilik yang sesungguhnya. Bukan yang paling sering muncul di kamera, tapi yang paling banyak menghasilkan perubahan nyata.